Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pelayanan logistik. Jadi, apa sih layanan logistik itu? Dilansir dari The Council of Logistic Management, merupakan bagian dari proses yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan efisiensi, efektivitas penyampaian barang, pelayanan, dan informasi dari point of origin atau titik awal hingga point of consumption atau titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara definisi, dapat dikatakan logistik mencakup hal yang lebih luas dari sekedar pengiriman dan penerimaan barang. Selanjutnya, fungsi manajemen logistik, yaitu 1. Fungsi penyimpanan dan penyaluran atau alokasi, merupakan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran material yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi sebelumnya. Yang kedua, fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Fungsi ini mencakup aktivitas dalam menetapkan sasaran-sasaran pedoman-pedoman pengukuran penyelenggaraan bidang logistik. Yang ketiga, fungsi penganggaran terdiri atas kegiatan-kegiatan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar. Keempat, fungsi pengadaan merupakan usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan maupun penganggaran. Yang kelima, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini merupakan usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil material inventari. Tujuan dari layanan logistik ada dua, yaitu tujuan umum. Tujuan utama dari aktivitas manajemen logistik pada dasarnya adalah untuk bisa fokus pada pencapaian tujuan organisasi agar bisa lebih efisien dan efektif. Yang kedua, tujuan khusus. Setidaknya terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Ketiga, mendukung dan menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai pelayanan perusahaan. Manfaat dari layanan logistik yaitu 1. Fasilitas. Terdapat berbagai fasilitas logistik yang diperlukan agar seluruh aktivitas logistik bisa dilakukan dengan lancar. Dengan menerapkan manajemen logistik, maka pihak perusahaan akan mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan untuk mendukung aktivitasnya. Yang kedua, layanan. Hal penting yang harus diperhatikan bagi setiap perusahaan adalah memberikan pelayanan yang baik pada pelanggannya. Namun, pelayanan tersebut juga tidak hanya fokus pada konsumen saja, tetapi bisa juga kepada pihak lain, seperti supplier. Yang ketiga, manajemen dan administrasi. Setiap kegiatan manajemen pastinya akan selalu didukung dengan aktivitas administrasi agar setiap kegiatan bisa dipastikan tercatat secara baik dan teratur, sehingga seluruh informasi kegiatan logistik bisa ditemukan secara mudah jika nantinya dibutuhkan. Keempat, persediaan. Hadirnya manajemen logistik yang baik akan mampu menjaga ketersediaan barang sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan lancar. Yang kelima, transportasi. Aktivitas logistik pasti akan memerlukan alat transportasi, sehingga pihak perusahaan yang sudah menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu memastikan adanya transportasi untuk proses penyaluran barang. Terakhir, peranan logistik, yaitu 1. Membantu meningkatkan proses pemasaran. Logistik memiliki peran penting dalam upaya pemasaran. Jika proses perpindahan barang dilakukan secara efektif, efisien, serta aman, proses mencapai profit akan dirasakan oleh pengguna jasa atau pemilik barang yang dikirim. Akibatnya, proses pemasaran dapat semakin meningkat seiring dengan pengalaman pelanggan yang merasa puas akan barang kirimannya sampai di alamat dengan aman dan cepat. 2. Memberikan nilai tambah dalam proses pendistribusian barang. Pihak jasa pengiriman logistik berusaha memberikan pelayanan pengiriman yang berkualitas. Begitu juga dengan pihak perusahaan. Perusahaan dapat terus berusaha meningkatkan kualitas produknya sehingga bukan hanya pengirimannya juga cepat, kualitas produknya pun dapat dipercaya. Yang ketiga, pendistribusian barang yang efisien. Sistem logistik yang mengatur dan berkualitas akan menciptakan proses pendistribusian barang yang efisien. Proses pengiriman barang menjadi tepat waktu, kondisi barang yang aman, biaya yang terjangkau, serta pengalaman pengguna yang positif. Yang keempat, dengan biaya yang terjangkau, perusahaan akan mampu meningkatkan pangsa pasar yang lebih baik dan lebih banyak dari kompetitor saingannya di pasar. Akibatnya, perusahaan dapat mengefisiensikan pengguna anggaran pengiriman logistik dan penyediaan produk konsumen menjadi lebih berkualitas. Jika sistem logistik yang dimiliki suatu perusahaan buruk, akan berdampak juga terhadap pengiriman dan penerimaan produk. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.